Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau kapanpun kalian menyaksikan video ini. Selamat datang di channel saya ya, Imam Maula Fikri. Di channel ini saya membuat beberapa video ya khususnya tentang apa yang saya tulis di blog pribadi ataupun dalam buku saya. Juga mungkin membuat beberapa video tentang opini dan sudut pandang saya ya. Dan berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang guru, maka saya juga sharing tentang hal-hal atau ilmu-ilmu yang saya punya ya, khususnya ketika saya masih menjadi santri ya di pondok pesantren ya di Al-Amin Prenduan. Oke. Tapi sebelum kita lanjut di video ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu channelnya, kemudian klik loncengnya, kemudian like, lalu share jika kalian rasakan manfaatnya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi apa yang dulu saya pelajari di pondok pesantren, yaitu pembelajaran tentang kitab Ta'limul Muta'allim ya. Jadi kitab ini adalah kitab tentang bagaimana cara belajar lah, kurang lebih seperti itu. Ini kitab dasar yang dipelajari oleh semua santri ya, saya rasa. Dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, ini di bagian pertama, bab pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Bab pokok-pokok ilmu, kemudian fikih ya, dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabal ilmi, mencari ilmu, fardhatun, fardu ala kulli muslimin wa muslimatin, untuk setiap muslim dan muslimah gitu ya. Nah, ini di sini penulisnya ya, penjelasnya, syarahnya ya, Syekh Ibrahim bin Ismail ini menjelaskan ya, jadi yang mengarang kitabnya itu Syekh Az-Zarnuji ya, yang syarahnya itu Syekh Ibrahim bin Ismail menjelaskan tentang apa yang ditulis Syekh Az-Zarnuji. Qala Rasulullah ya, ibtada bil hadits syarif tabarrukan ya, yakni talabal ilmi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin mukallafatin ya. Jadi kata penjelasnya Syekh Ibrahim ya bin Ismail ini bahwa bab pertamanya dibuka dengan sebuah hadis sebagai bagian tabarruk yang mencari keberkahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis tersebut dijelaskan bahwa mencari ilmu itu adalah fardu ain, artinya wajib ya, fardu, hal yang harus dilakukan oleh setiap ya muslim wa muslimatin, orang Islam ataupun muslim ataupun muslimah, al-mukallafah, yang telah baligh ya, yang telah akil baligh, yang telah taklif atau yang sudah dibebankan syariat. Jadi kalau di fikih itu, ketika kalian sudah mencapai akil baligh ya, yang ditandai kalau untuk laki-laki itu dengan mimpi basah, kalau perempuan itu haid pertama, maka kalian akan berstatus taklif. Taklif itu dimana kalian atau di mana orang itu sudah dibebankan hukum-hukum syariat, kewajibannya, halal haramnya, dosa dan pahalanya dan lain sebagainya, itu sudah ditanggung oleh orang tersebut gitu ya. Nah, jadi orang yang sudah akil baligh, yang sudah melewati fase tadi, kalau perempuan sudah haid pertama, kalau laki-laki sudah mimpi basah, maka mencari ilmu itu adalah fardu ain, wajib ya. Kalafa dibayani ma'rifatihi ta'ala bihwahdaniyati, sebagai penjelas lah ya, bayan
ma'rifatihi, pengetahuan orang tersebut terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifati sifatihi wa sadaqar rasul, dan pengetahuan orang tersebut terhadap sifat-sifat Allah serta eh, apa namanya, membenarkan ya sodako gitu ya, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi mencari ilmu itu akan menjadi sarana bagi seseorang untuk untuk apa mempatenkan gitu pengetahuannya, keyakinannya terhadap keesaan Allah dan sifat-sifatnya serta kerasulan Nabi Muhammad SAW. Idzan la yajuzu taklid fi, sehingga tidak boleh ada taklid ya di dalam orang tersebut. Taklid itu artinya mengikuti secara membabi buta gitu ya. Jadi dalam keimanan pun kita tidak boleh taklid gitu, tidak boleh ikut-ikutan gitu, nggak boleh ikut-ikutan, tapi harus punya ilmunya. Jadi ilmu itu adalah bayanun, pembeda, penjelas bagi kita untuk bisa menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk mengetahui kebesarannya dan sifat-sifatnya serta kerasulan Nabi Muhammad. Nah, hal ini tertulis dalam Al-Qur'an, kata penjelasnya, liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dalam firman Allah, ketahuilah tidak ada fa'lam annahu la, tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Jadi keesaan itu harus diketahui atau dimiliki dulu ilmunya, kurang lebih seperti itu. Kemudian wa'lam i'lam ya, i'lam bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talaba kullu ilmin bal yaftaridu alaihi talaba ilmul hal. Dan ketahuilah bahwa la yaftarid, tidak difardukan, tidak diwajibkan untuk setiap muslim itu mencari semua ilmu ya. Artinya seseorang itu, kita itu tidak harus banyak tidak harus tahu tentang banyak hal, tidak harus banyak tahu ya tentang banyak hal gitu. Kita cukup untuk yaftaridu alaihi talabal ilmu hal, hanya wajib untuk mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal ya? Di sini disebutkan wal muradu minal halahu al amru arid lil insan minal kufri wal iman. Jadi yang disebut dengan ilmu hal itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara baik dan buruk, kita bisa membedakan antara iman dan kekufuran gitu ya. Itu yang disebut ilmu hal. Nah, tapi selain itu nanti ada penjelasannya lagi ya, apa sih yang disebut ilmu hal. Nah, di sini disebutkan kama awal iman wa salatu wa zakah wa shaum wa ghada minal ahwali la hal muqabbal mustaqbal kama yuqalu afdalu. Oh ya, nanti dijelaskan setelahnya ya. Kama yuqalu afdalul ilmi, kama yuqalu afdalul ilmi, seperti yang diungkapkan dalam sebuah ungkapan, afdalul ilmi ilmul hal, afdalul amal hifdzul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal, dan afdolnya, seutama-utamanya perbuatan adalah menjaga al-hal gitu ya. Yaftadiru ada alal muslimin talaba ilmu ma yaqaulahu fi halihi ay halun kana ya. Jadi di sini penjelasan ilmu hal oleh Syekh Al-Zarnuji itu, seorang muslim itu diwajibkan mencari ilmu ma yaqaulahu, yang berlangsung pada dirinya gitu ya. Yaqaulahu fi halihi, dalam kehidupannya, dalam kondisinya. Fi ayyi halin, karena dalam kondisi apapun gitu. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang kita ini posisinya sebagai siapa, sebagai apa, maka kita wajib memiliki ilmunya. Di sini dicontohkan nih, fa innahu la buddalahu minas shalah fa yaftaridu alaihi ilmu ma yaqaulahu fi shalah. Misalkan kita ini di sini disebutkan kita wajib sholat gitu ya, karena kita muslim, kita sudah akil balik, maka
ilmu tentang sholat itu wajib kita cari, wajib kita miliki. Nah, itu yang disebut ilmu sholat, ini disebut ilmu hal. Saya seorang guru, maka mempelajari ilmu pedagogik, mempelajari ilmu keguruan itu wajib bagi saya. Mempelajari perkembangan siswa itu wajib bagi saya, gitu ya. Kalian misalkan seorang pelajar, maka bagaimana sih bagusnya jadi pelajar, ya, baiknya jadi pelajar itu disebut dengan ilmu hal. Orang tua kalian seorang pedagang, maka mempelajari ilmu dagang itu adalah wajib. Nah, itu yang disebut ilmu hal, ya. Jadi saya review lagi, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah mukallaf atau yang sudah taklif, ya. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui keesaan Allah. Jadi dengan ilmu tersebut tauhid kita semakin mantap, dan yang wajib untuk kita, atau dengan ilmu tersebut, gitu ya, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang wajib kita cari ilmunya adalah ilmu hal, yaitu ilmu di mana kita, posisi kita sebagai apa, ya. Itulah yang disebut ilmu hal. Kama yuqol, ya, afdalul ilmi ilmu hal, afdalul amal hifdzul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal, dan sebaik-baiknya perbuatan adalah hifdzul hal, menjaga hal, gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.